Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Hari ini dividen BBRI dan BMRI cair. Berapa banyak dividen yang diterima Danantara? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, tentu bagi para investor BBRI dan BMRI, pada hari ini tanggal 23 April tahun 2025 berpesta. Kenapa? Karena dividen sudah masuk ke rekening sekuritas teman-teman semua. Entah itu di rekening sekuritas ataupun di rekening perbankan yang biasa digunakan untuk transaksi. Nah, pada video ini saya mau menampilkan artikel secara sekilas yang saya kutip dari idxchannel.com dengan judul Dividen 2 Bank Kakap mengalir hari ini. Investor BBRI dan BMRI berpesta. Artikel ini ditulis pada tanggal 23 April tahun 2025 dan nantinya kita akan bahas kaitannya dengan Danantara. Detailnya sebagai berikut. Dividen dari dua bank raksasa plat merah dengan total nilai 74,91 triliun akan mengalir ke rekening investor pada hari Rabu 23 April tahun 2025. Ini kita koreksi, bukan 22 melainkan 23 April. Dua bank BUMN tersebut yakni Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, di mana BRI akan menyetorkan dividen final sebesar 31,40 triliun atau 208,40 per saham dari total 51,73 triliun atau 343,40 per saham untuk tahun buku 2024. Sebelumnya, BRI sudah membagikan dividen interim sebesar 135 per saham atau setara 20,33 triliun yang dibayarkan pada 15 Januari tahun 2025. Adapun pemerintah mendapat setoran dividen dari BRI sebanyak 27,68 triliun, termasuk dividen interim sebesar 10,88 triliun yang telah lebih dulu dibayarkan. Sementara itu, BMRI akan mencairkan dividen tunai 43,51 triliun atau 466,18 per saham. Jumlah dividen ini setara 78% dari laba bersih 2024 yang mencapai 55,78 triliun, di mana negara sebagai pemegang 52% saham Bank Mandiri menerima sekitar 22,62 triliun dari total dividen tersebut. Untuk diketahui, rasio dividen BMRI tahun buku 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan dividen sebelumnya, di mana BMRI menetapkan dividen sebesar 60% dari laba bersih atau senilai 33,03 triliun rupiah. Nah, bagi kamu yang memiliki saham BBRI dan BMRI, berapa banyak dividen yang kamu terima hari ini? Apakah cukup besar ataupun masih tergolong kecil? Semuanya perlu disyukuri dengan melihat harga saham BRI dan Mandiri yang sebenarnya dalam 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian yang jumlah dividen itu lebih kecil dibandingkan floating loss yang saat ini ada di portofolio. Tapi semuanya kembali lagi kita harus melihat time frame jangka panjang dan tujuan kamu membeli dua saham ini untuk apa? Apakah memang untuk trading jangka pendek? Apakah untuk mengincar dividen di tahun 2025? Ataukah ingin di hold dalam jangka panjang untuk mengumpulkan lembar saham, dalam hal ini ingin pensiun dari dividen? Semuanya tergantung kepada strategi kamu masing-masing. Yang jelas pada saat video ini dibuat, pada tanggal 23 April, harga saham BBRI dan BMRI mengalami kenaikan yang cukup signifikan. BRI naik sekitar 3,58% dan ditutup pada angka 3.760, sedangkan Bank Mandiri ditutup pada angka 4.900 yang harga sahamnya naik 3,81%. Nah, apakah ini merupakan euforia dari pembagian dividen dua saham ini, di mana saat dividen itu cair ke rekening, mungkin ada beberapa di antara kamu yang langsung melakukan average down atau melakukan reinvestasi dividen dengan membeli kembali dua saham ini, sehingga mungkin saja hal itu yang menyebabkan kenapa harga sahamnya bisa naik sekitar 3,8%. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana alokasi dividen yang diterima oleh Danantara. Akankah Danantara melakukan pembelian saham dan saham apakah yang akan dibeli? Itu merupakan hal menarik yang akan kita tunggu terkait sepak terjang Danantara ini di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelumnya kita juga bisa melihat bahwa BBRI dan BMRI ini memiliki payment date yang sama, yaitu pada tanggal 23 April tahun 2025. Untuk BMRI juga memiliki payment date yang sama, yaitu tanggal 23 April tahun 2025. Padahal untuk cum date-nya bisa dikatakan berbeda selisih hari, di mana BMRI cum date-nya 11 April dan BBRI cum date-nya 10 April. Yang menjadi pertanyaan, kenapa BBRI dan BMRI memiliki payment date yang sama? Apakah itu memang hanya sebuah kebetulan
Ataukah ada suatu maksud di dalamnya? Kita tentu tidak ada yang tahu. Yang jelas pada hari ini harga saham BRI dan Mandiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga pemegang sahamnya juga bisa dikatakan berbahagia. Nah, bagaimana dengan Danatara itu sendiri? Kita akan lihat bagaimana komposisi dari struktur pemegang saham BRI dan BMRI setelah adanya adjustment terkait Danatara ini. Jika kamu lihat di sini, untuk pemegang saham mayoritas sudah bukan lagi Negara Republik Indonesia, tapi sudah berganti menjadi PT Biro Klasifikasi Indonesia dengan kepemilikan saham BBRI sekitar 53,18%. Untuk BMRI juga mengalami hal yang sama dengan kepemilikan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia sebanyak 52%. Dan itu artinya apabila Danatara ini memperoleh dividen yang dibagikan pada tanggal 23 April tahun 2025, perhitungannya adalah sebagai berikut. Dengan saham BBRI yang dimiliki sekitar 80,61 miliar lembar dan BMRI 48,53 miliar lembar, maka dengan hitungan dividen per share BRI untuk dividen finalnya sebesar 208,4, Danatara ini akan memperoleh sekitar 16,79 triliun rupiah. Sedangkan untuk BMRI dengan dividen per share 466,18, mereka akan memperoleh 22,62 triliun rupiah. Yang jika ditotal berjumlah 39,42 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis. Bagaimana Danatara akan mengelola angka yang sebanyak ini? Kita tentu berharap yang terbaik dari pengelolaan Danatara dan kita harus menunggu untuk sepak terjangnya seperti apa. Yang jelas sebagai pemegang saham, tentu kita berharap Danatara ini bisa memberikan dampak positif untuk pasar modal maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Entah mereka akan berinvestasi di sektor apa, yang jelas tujuannya satu, yaitu perekonomian Indonesia dan masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera. Nah, saya tertarik juga membahas terkait proyeksi dividen di tahun 2026. Kamu tentu sudah tahu bahwa porsi payout ratio baik itu BRI dan Mandiri dan ada juga BNI mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan adanya pembentukan Danatara ini, bagaimana prospek dividen di tahun 2026? Kamu mungkin bisa memperkirakan dengan asumsi payout rasionya yang sama seperti tahun 2025 ini, bagaimana proyeksi dividen per share di tahun 2026. Untuk mengetahuinya, kita harus menghitung berapa besar laba yang dicapai di tahun 2025 ini. Memang hingga video ini dibuat belum keluar data update per Q1 tahun 2025. Nantinya saat data tersebut keluar, kita bisa melakukan proyeksi sederhana dengan mengkali 4 data laba di Q1. Kemudian kita kalikan dengan payout rasionya dan kita bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Semoga saja untuk kinerja saham-saham ini di tahun 2025, baik itu BRI, Mandiri maupun BNI mencetak kenaikan kinerja dari sisi labanya. Sehingga dividen per share di tahun 2026 nanti bisa lebih besar. Kita tentu berharap yang terbaik untuk saham-saham Indonesia, begitu juga dengan Indonesia secara keseluruhan. Nah, bagaimana menurut kamu dengan adanya komposisi seperti ini? Apakah pasar saham kita akan semakin bergairah? Dan apakah pasar saham kita bisa mengalami peningkatan lagi di masa depan? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebelumnya saya juga sudah sempat bahas satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video ini kita akan fokus membahas tentang lembar saham. Dan contohnya kita akan menggunakan saham BBRI. Ini merupakan salah satu topik yang sering saya bahas. Tapi saya ingin bahas lagi pada video kali ini dengan cara dan angle yang berbeda. Jadi kita akan fokus membahas target kumpulkan lembar saham BBRI. Sebenarnya BRI ini hanya sebagai contoh saja, kamu bisa pakai saham yang lain juga, contohnya seperti BCA ataupun saham Bank Mandiri. Nah, jika harga saham pada saat video ini dibuat, BBRI di angka Rp4.000, itu artinya untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham, kamu butuh dana sekitar 4 miliar rupiah, di mana 1 juta dikali dengan harga sahamnya yaitu Rp4.000. Itu artinya dengan harga masing-masing saham silahkan kamu hitung sendiri. Misalnya dengan harga BCA di angka 8.500, artinya kamu butuh dana sekitar 8,5 miliar rupiah. Untuk Bank Mandiri dengan asumsi harga saham Rp5.000, kamu butuh dana sekitar 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk BRI dengan asumsi harga saham Rp4.000, kamu butuh dana 4 miliar rupiah. Silahkan kamu pilih sesuai dengan saham yang menurutmu paling menarik. Ingat, saham-saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kita hanya gunakan asumsi dan simulasi untuk memberikan cara berpikir kepada kamu.
Nah, sebenarnya 1 juta lembar saham ini adalah tujuan akhir apabila kamu ingin mengumpulkan lembar saham. Jadi tidak perlu stres untuk mengumpulkannya, tidak perlu terlalu berpikir, wah ini merupakan hal yang mustahil atau sangat sulit mengumpulkan 1 juta lembar saham. Ingat, ini merupakan tujuan akhir, bukan tujuan 1 tahun, bukan tujuan 2 tahun, atau mungkin membutuhkan waktu belasan hingga puluhan tahun. Jadi tidak perlu terlalu stres. Ada 2 faktor yang mempengaruhi mengumpulkan lembar saham ini. Yang pertama adalah harga saham, di mana harga beli kamu berada pada angka berapa, dan yang kedua waktu kumpulnya. Saya sudah mengatakan tadi, untuk proses ini tentu membutuhkan waktu yang panjang, bukan 1-2 tahun, melainkan belasan hingga puluhan tahun. Jadi 2 faktor ini sangat menentukan apakah kamu bisa mengumpulkan 1 juta lembar saham atau tidak, dan tentunya juga modal yang kamu butuhkan. Seberapa tinggi atau rendah harga sahammu, dan seberapa lama waktu kumpulmu. Misalkan contohnya seperti ini, apabila kita mengasumsikan atau mentargetkan waktu 10 tahun untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham, itu artinya setiap tahun kita harus mengumpulkan 100.000 lembar saham, di mana angka ini diperoleh dari 1 juta dibagi 10 tahun, sehingga menghasilkan angka 100.000 lembar saham. Tapi apabila kita membutuhkan waktu 20 tahun, misalkan 20 tahun dari sekarang kita mentargetkan memiliki 1 juta lembar saham. Itu artinya setiap tahun jika dirata-ratakan kita harus mengumpulkan 50.000 lembar saham. Apabila kita memiliki target waktu 25 tahun, sama seperti tadi, berarti secara rata-rata setiap tahun kita harus mengumpulkan 40.000 lembar saham. Kamu bisa melihat di sini untuk komponen waktunya. Semakin lama waktunya, semakin sedikit jumlah lembar saham yang harus dikumpulkan per tahunnya. Tapi semakin cepat waktunya, semakin banyak lembar saham yang harus kamu kumpulkan setiap tahun. Nah, untuk waktu 40 tahun, sama seperti tadi juga, berarti hanya butuh 25.000 lembar saham setiap tahun. Angka ini tentu lebih kecil dibandingkan sebelumnya. 25 tahun kamu butuh 40.000 lembar, 20 tahun butuh 50.000 lembar, dan 10 tahun kamu butuh 100.000 lembar saham. Sekarang pertanyaannya, seberapa pengaruh harga saham yang kamu beli ke modal yang kamu butuhkan? Kita bahas secara sekilas. Jika kamu memiliki harga saham Rp4.000, berarti modal yang kamu butuhkan untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham adalah Rp4 miliar. Tapi jika harganya naik Rp1.000 saja, maka modal kamu dibutuhkan naik Rp1 miliar. Artinya dari yang sebelumnya 4 miliar di harga 4.000, sekarang di harga 5.000 menjadi 5 miliar rupiah. Sehingga juga apabila harga sahamnya ternyata naik lebih tinggi lagi, misalkan ke angka 6.000, kamu butuh dana yang lebih besar, yaitu 6 miliar rupiah. Kamu bisa lihat sini hubungan antara harga saham dan modal yang kamu butuhkan. Itu merupakan hal penting yang harus kamu ingat. Jadi kesimpulannya, apabila harga turun seperti pada tahun 2025 dan tahun 2024 barusan, sebenarnya modal yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham ini menjadi lebih kecil. Ini merupakan kata yang harus kamu highlight dan harus kamu garis bawahi saat melakukan analisa dan ingin memiliki target mengumpulkan 1 juta lembar saham. Harga turun itu bukan sebagai ketakutan tapi sebagai kesempatan, karena modalnya bisa lebih kecil dibandingkan harganya mengalami kenaikan. Seperti yang tadi kita bahas, di harga BRI pada angka 6.000 kamu butuh dana 6 miliar rupiah. Tapi saat harganya 4.000 rupiah kamu butuh dana 4 miliar rupiah. Itu artinya terdapat selisih 2 miliar rupiah hanya dari penurunan harga saham sebesar 2.000 rupiah. Lembar saham merupakan permainan harga dan waktu, seperti yang tadi saya katakan. Untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham ini, kamu butuh 2 hal. Yang mana pertama adalah di harga berapa kamu beli, dan yang kedua berapa lama kamu mengumpulkannya. Dalam waktu 10 tahun, untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham berarti setiap tahunnya kita butuh mengumpulkan 100.000 lembar saham. Apabila harganya berada di angka 4.000 rupiah, itu artinya kamu butuh dana 400 juta setiap tahun secara konsisten untuk mengumpulkan 100.000 lembar saham agar pada akhir tahun ke-10 totalnya menjadi 1 juta lembar saham. Tapi apabila harganya naik ke angka 6.000 rupiah, modal kamu bukan 400 juta lagi, melainkan sudah menjadi 600 juta setiap tahun yang harus kamu kumpulkan. Nah, kamu bisa lihat sini, lembar sahamnya sama, yaitu 100.000 lembar saham setiap tahun. Tapi modal yang kamu butuhkan naik signifikan dari yang awalnya 400 juta, naik menjadi 600 juta hanya karena harga sahamnya mengalami kenaikan. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya mengatakan bahwa saat harga turun, jika kamu fokus kepada lembar saham, sebenarnya itu merupakan peluang yang menarik.
Apabila kita membutuhkan waktu 20 tahun, artinya kita hanya membutuhkan dana untuk mengumpulkan 50.000 lembar saham setiap tahunnya. Dengan harga saham 4.000, modalnya adalah 200 juta setiap tahunnya selama 20 tahun secara konsisten untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham. Tapi apabila harganya naik menjadi Rp6.000, modalnya juga naik menjadi 300 juta setiap tahun secara konsisten selama 20 tahun untuk mengumpulkan 1 juta lembar saham yang menjadi target awal kamu. Bisa kamu lihat di sini juga, dengan jangka waktu 20 tahun, modalnya juga selisih cukup besar, yaitu 100 juta apabila harganya naik dari Rp4.000 ke Rp6.000. Nah, kesimpulannya seperti ini. Apabila kamu ingin lebih cepat mengumpulkan 1 juta lembar saham ini, artinya kamu butuh dua hal, yaitu yang pertama, punya modal yang banyak, dan yang kedua, harga turun banyak. Dua komponen ini sangat akan mempengaruhi kamu bisa mengumpulkan 1 juta lembar saham dengan lebih cepat. Tapi apabila kamu hanya punya modal yang sedikit dan harganya sudah naik banyak, artinya kamu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkannya. Ini merupakan game sederhana dari target mengumpulkan lembar saham. Seperti yang saya katakan tadi, untuk lembar saham ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah harga dan yang kedua adalah berapa lama waktu kumpulnya. Sehingga hal itu juga akan menjadi pertimbangan saat kamu memiliki targetmu sendiri. Bagi para pengumpul lembar saham, harga turun adalah kesempatan dan bukan ketakutan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tapi pastikan saham yang kamu beli itu adalah saham yang tepat. Dan ingat, BRI ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer on. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita harus mengumpulkan lembar saham? Kenapa tidak hanya fokus saja kepada harga sahamnya untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek? Dan kenapa harus 1 juta lembar saham? Nah, tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk agar supaya bisa hidup dari dividen. Materi ini juga sudah sering saya bahas, tapi mari kita lihat secara sekilas saja. Contohnya seperti Bank BRI ini untuk tahun buku 2024 yang dibagikan di tahun 2025. BRI membagi dua kali dividen. Yang pertama interim sebesar 135 per lembar saham. Yang kedua adalah dividen final sebesar 208 per lembar saham. Itu artinya total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024 ini adalah 343 per lembar saham. Mari kita hitung. Apabila dividennya 343 per lembar saham dan kita memiliki 1 juta lembar saham, itu artinya kita akan memperoleh dividen di tahun 2025 ini sebesar 343 juta rupiah per tahun. Atau jika disetahunkan menjadi 28,5 juta per bulan. Nah, ini merupakan angka dividen yang akan kamu terima apabila telah memiliki 1 juta lembar saham di tahun 2025 ini. Itu artinya dengan angka 28,5 juta per bulan ini merupakan angka yang bisa kamu peroleh yang mana kamu tidak perlu bekerja lagi tapi memperoleh 28,5 juta per bulan secara rutin untuk saham BRI yang membagi dividen di tahun 2025 ini untuk tahun buku 2024. Tapi mungkin akan ada yang mengatakan bahwa ini kan dividen, kita tidak bisa menjamin bahwa perusahaan akan terus bagi dividen dengan angka yang stabil. Bisa saja dividennya menjadi tinggi, tapi bisa juga dividennya menjadi lebih rendah. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana skenario buruknya. Misalkan kita asumsikan laba BRI ini turun setengah sehingga dividennya juga turun setengah. Artinya kita tidak gunakan lagi tadi angka 343 per lembar saham, tapi kita bagi setengah menjadi 171,5 per lembar saham. Kita bagi setengah dari dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini. Apabila kita kalikan 1 juta lembar saham, itu artinya kita masih memperoleh 171,5 juta per tahunnya. Dan jika dibagi dengan 12, masih menghasilkan 14,2 juta per bulannya. Angka yang masih cukup menarik meskipun laba BRI turun setengah dan dividennya turun setengah juga. Tetap masih bisa makan kan dengan angka 14,2 juta. Padahal ini kondisinya kita menggunakan skenario buruknya di mana laba dan dividen yang dibagikan oleh BRI ini mengalami penurunan setengah atau 50% dari laba yang dibagi di tahun 2025 ini. Nah, ini merupakan salah satu skenario yang bisa kamu peroleh apabila kamu ingin mengumpulkan lembar saham-saham tertentu. Kamu hitung dulu berapa banyak dividen yang akan kamu terima dengan kondisi yang normal dan kemudian kamu bisa bagi di kondisi yang buruknya. Misalkan labanya turun setengah sehingga dividennya juga turun setengah.
Nah, kita lihat sekilas terkait historical dividen Bank BRI ini. Dengan asumsi skenario buruk tadi, misalkan dividen per share-nya turun setengah sehingga menjadi 171,5, kamu bisa lihat di sini. Memang untuk angka dividen sekitaran 171 atau ke bawahnya pernah terjadi di tahun 2022, 2021, 2020, 2019, dan tahun 2018. Tapi sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 ini, angka dividen per share-nya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kamu tentu sudah tahu isunya karena kenapa. Tapi yang jelas, yang mau saya tekankan di sini adalah meskipun terjadi penurunan dividen per share 50% dari kondisi di tahun 2025 ini, sebenarnya apabila kita telah mencapai titik aman, yaitu mengumpulkan 1 juta lembar saham, kita masih bisa memperoleh dividen yang cukup worth it dari pembagian yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan ini. Tapi pastikan saham yang kamu pilih adalah saham yang rutin membagi dividen, karena itu yang juga penting. Hal paling penting di sini adalah pastikan sahamnya tepat. Ingat, ini merupakan kunci utamanya. Jangan sampai kamu sudah kumpulkan 1 juta lembar saham, tapi ternyata sahamnya itu merupakan saham yang kurang tepat. Harga sahamnya terus turun, dividen per share-nya turun, atau bahkan cenderung tidak membagi dividen di tahun-tahun tertentu, manajemennya tidak mempedulikan pemegang sahamnya, perusahaannya hanya diam di tempat atau mungkin saja mengalami penurunan terus-menerus dan lain sebagainya. Jadi intinya pastikan dulu sahamnya tepat, karena ini merupakan kunci dari segalanya. Memang di satu sisi kita harus melihat saham yang rutin bagi dividen, payout rasionya konsisten, dividen yield-nya menarik, harga sahamnya masih wajar dan lain sebagainya. Tapi semua itu akan menjadi sia-sia jika sahamnya tidak tepat. Jadi pastikan sahamnya tepat terlebih dahulu sebelum kamu melanjutkan analisa yang lebih mendalam. Ini merupakan kalimat yang sering saya katakan. Saham yang dulu bagus belum tentu sekarang bagus. Saham yang sekarang bagus belum tentu nanti akan bagus. Jadi pastikan kamu harus terus rutin update tentang kinerja terkini perusahaan. Bukan hanya dari sisi keuangannya, tapi dari sisi bagaimana rencana perusahaan ke depan, bagaimana pencapaian targetnya, apa yang dilakukan manajemen, jika harga sahamnya mengalami penurunan, apa yang dilakukan oleh perusahaan, dan masih banyak lagi. Tentunya apabila kamu hanya memiliki beberapa saham yang ada di portofolio, untuk update-nya akan bisa lebih mudah dibandingkan kamu melakukan diversifikasi yang terlalu banyak, sehingga kamu akan pusing sendiri apabila ingin update informasi terkini tentang perusahaan tersebut. Sekali lagi saya mau disclaimer untuk pembahasan Bank BRI hanya sebagai contoh saja. Kamu bisa gunakan contoh saham yang lain, dan ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai contoh. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Masih banyak juga saham selain BRI yang bisa kamu jadikan sebagai patokan untuk melakukan pengumpulan 1 juta lembar saham. Silahkan kamu analisa tergantung dari keyakinan kamu, saham mana yang menurut kamu masih prospek ke depan dan layak untuk di hold dalam jangka panjang, atau mungkin bisa diwariskan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan sedikit pencerahan kepada kamu, khususnya saat harga saham mengalami penurunan. Ingat, harga saham yang turun bagi para pengumpul lembar saham itu merupakan suatu kesempatan dan bukan sebagai suatu ketakutan. Terlepas dari berbagai kondisi yang ada, sentimen negatif yang ada, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian masa depan, tentu hal itu juga pernah terjadi di masa lalu. Jadi, jadikan saja data histori yang pernah terjadi di masa lalu itu sebagai patokan dan sebagai acuan kamu untuk menganalisa prospek kedepannya bagaimana. Tapi kembali lagi, semuanya harus kamu pertimbangkan dengan mitigasi risiko sebaik mungkin. Karena ingat, tidak ada yang tahu di masa depan akan terjadi seperti apa. Mungkin bisa lebih baik, mungkin juga bisa lebih buruk. Jadi pastikan kamu tahu mitigasi risiko dan apa yang kamu lakukan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.